Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi bersama saya Sabirin Arga di program Ngobat. Kali ini kita menghadirkan seorang narasumber. Tentunya narasumber ini sungguh sangat luar biasa, merupakan Direktur BMA. Apa itu BMA? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah. Namanya siapa nih Kang? Kang Abdur, Kang Rohim, Kang apa? Saya biasa dipanggil Abro. Abro. Abro itu akronim dari Abdul Rohim. Ya. Supaya orang lebih akrab lah. Sebenarnya bukan nama asli. Nama aslinya apa? Abdul Rohim. Rohim. Nama orang tuanya Abdul Rohim. Jadi kalau nama gaulnya itu namanya Kang Abro. Nama muslimnya, Islaminya atau nama solehnya Abdul Rohim. Ya, menarik ya. Kang, kali ini kita sengaja mengundang di acara Ngobat, ngobrol bermanfaat, yaitu seputar mengenai BMA. BMA ya. Apa sih sebenarnya kepanjang BMA, Kang? Bukan ini, BMA. badan bagi-bagi makanan. Alhamdulillah, BMA itu sebenarnya singkatan dari Berkah Mulia Abadi. Berkah. Ini ya, Berkah Mulia Abadi. Ini salah satu doa ya dari pendiri-pendiri perusahaan. Kalau singkatannya BMA, jadi ada 3 huruf. Kalau akronimnya itu Belia. Jadi seperti di Darut Tauhid ada Belia Food, ada Belia Fresh, ada Belia Wedding. Nah, kata Belia itu adalah akronim dari Berkah Mulia Abadi, sama-sama dengan BMA. Jadi BMA dengan Belia itu sama. Yang satu singkatan, yang satu akronim. Jadi maknanya hampir sama, adalah sebuah doa bagaimana perusahaan ini nanti ke depannya bisa menjadi jalan keberkahan, menjadi jalan kemuliaan, dan juga bisa abadi gitu. Bukan hanya dalam kurun waktu tertentu seperti itu. Dan bisa dijelaskan juga kenapa lambang BMA itu adalah kurma ya. Jadi seperti cahaya kan kalau dalam itu tuh lambang. Itu seperti yang sini. Nah, lambang ini adalah lambang dari pohon kurma. Jadi bagaimana filosofinya pohon kurma itu di tempat yang tandus, di tempat yang sangat terbatas juga itu bisa tumbuh dan bisa menghasilkan dan berkemanfaatan. Dan harapannya pendiri-pendiri perusahaan BMA ini menjadi sebuah perusahaan atau lembaga yang bisa bermanfaat meskipun dengan segala keadaan seperti itu. Tapi di ujung BMA itu ada DT-nya, ya? Ada. Kira-kira apa hubungannya BMA sama DT? BMA DT karena kita memang bagian dari lembaga di Darut Tauhid ya. Pemegang saham BMA itu mayoritas oleh Yayasan Darut Tauhid. Jadi Yayasan Darut Tauhid 70%. Dan juga koperasi Pondok Pesantren Darut Tauhid itu 30%. Jadi hampir mayoritas pemodal-pemodal yang ada di CPBMA ini adalah Darut Tauhid. Dalam hal ini adalah Yayasan Darut Tauhid, seperti itu. Sejak tahun berapa ini didirikan, Kang? Kemudian apa alasannya kok tiba-tiba ya BMA ini harus lahir gitu? Ya, kalau sejarahnya adalah semuanya berawal dari niat baik semua orang ya. Niat baik. Niat baik dari pimpinan-pimpinan kita, dari kiai kita semuanya. Jadi di awalnya pengelolaan catering dan laundry di sekolah itu biasanya dilakukan secara swadaya. Jadi swakelola. Nah, untuk supaya lebih tertib dan juga lebih termanage dengan baik, maka didirikanlah sebuah CP yang namanya BMA itu untuk mengakomodir dari keperluan-keperluan dari pihak sekolah di Darut Tauhid untuk bisa mengelola catering, makan siswa dan juga sivitas di sekolah, juga laundrynya. Jadi BMA ini ada 2 fokus, Kang. Satu unit itu mengelola catering, mengelola kuliner, makanan, yaitu Belia Food. Dan satu unit lagi itu mengelola laundry-nya. Laundry. Jadi
Dan sekarang yang sedang dikembangkan usaha-usaha yang lain lebih fokus kita lebih ke wedding nanti. Wedding dan event organizer juga kita akan kembangkan. Selain dari 2 unit ini itu seperti itu. Kalau misalkan kita berbicara Darut Tauhidnya itu kan udah ada banyak cabangnya ya? Ya. Apakah BMA DT ini juga udah banyak cabangnya? Kalau untuk cabang kita mengikuti itu dalam tahap rencana ya. Dalam tahap rencana. Kalau sekarang kita lebih ekspansi menguatkan dulu di internal. Karena dari planning sebelum pandemi itu kita memang sudah ada planning. Dari pendiri-pendiri yang dulu seperti almarhum Pak Haji Asep juga itu sudah ada planningnya. Jadi saya qadarullah ditakdirkan oleh Allah bergabung di BMA itu pas ketika pandemi. Jadi di tahun 2020 ya. Itu baru 2021 saya baru bisa diamanahkan untuk bisa mengelola BMA ini. Dan memang dengan segala keterbatasan ketika itu BMA harus bisa bertahan sesuai dengan filosofinya tadi bahwa BMA ini adalah lambang di tengah pohon kurma itu bisa tumbuh di tempat yang tandus. Dan memang ini dibutuhkan sebuah selain dari manajemen yang bagus, tetapi di BMA ini yang unik menurut kita semua ini, bahwa KPI di BMA itu ranah pertamanya itu adalah berkaitan dengan SDM. Ya, jadi bagaimana ruhiyahnya dijaga. Jadi kita tidak terlalu menempatkan finansial itu di atas. Karena kalau key performance indicator itu kan secara lumrahnya itu finansial dulu, baru marketing, baru customer focus, baru pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, kalau BMA itu beda, dibalik. Pertumbuhan dan pembelajarannya di atas karena kita lebih fokus kepada SDM-nya. Karena kita berkeyakinan bahwa dengan SDM-nya yang insya Allah semuanya baik, soleh, apalagi di Darut Tauhid kita menerapkan karakter baku ya, baik dan kuat, ikhlas, jujur, tawadu, berani, tangguh dan disiplin itu menjadi hal-hal yang tidak bisa ditawar lagi. Insya Allah di BMA semuanya itu sedang digalakan, diterapkan, termasuk nilai-nilai di BMA seperti 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun itu sudah menjadi kewajiban karena itu merupakan nilai-nilai dari BMA. Corporate culture-nya itu, budaya di BMA itu salah satunya 5S. Dan juga yang lainnya, BRTT juga itu menjadi bagian yang memang diharuskan di BMA. Termasuk bagaimana higienis itu kan salah satunya bagian dari prinsip kebersihan. Kalau boleh tahu sekarang udah berapa personel di BMA, Kang? Di BMA memang setelah pandemi sekarang ini menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan ya. Di pandemi itu kru kita itu 24 orang. 24 orang. Di waktu pandemi. Nah, sekarang sudah hampir 60 orang. Kok seharusnya menurun ya, tapi ya, alhamdulillah. Jadi seiring dengan banyaknya yang harus kita layani, ya amanah-amanah yang kita juga merekrut beberapa yang memang kompeten di bidangnya, khususnya di kuliner, di food and beverage. Jadi di FB itu kebanyakan yang memang diamanahi di dapur. Gitu. Jadi kita hampir 3 shift. 3 shift. Ya, 3 shift. Karena kan makan untuk siswa itu 3 shift ya. Makan makan pagi, siang dan malam. Nah, itu kan ada shiftnya. Satu shift itu antara 8 sampai 10 orang. Jadi bisa dilihat untuk menangani beberapa order makan di internal saja itu sudah hampir ya 54 sampai 60 itu dengan jajaran komisaris. Kemarin dari 24 orang itu di masa pandemi ada yang dikurangi nggak, Kang? Dirumahkan? Atau itu sudah dikurangi. Itu asalnya dari 35-an lah. 35. Oh, ya. Sampai 24. Sampai 24 ya, karena ada untuk menyesuaikan di karena kan santri juga pada libur ya. Iya, karena memang ketika pandemi itu
ya ujian yang memang sebenarnya diuji gitu ya. Bagaimana filosofi BMA ini dengan lambangnya pohon kurma itu benar-benar diuji gitu. Bagaimana apakah kita bertahan tetap bisa menjalankan usaha ini atau tidak. Tapi satu prinsip yang memang tetap dipegang oleh kami sesuai dengan apa yang disampaikan AA ya. Bahwa segala sesuatu itu ya yang paling penting di dunia ini adalah tauhid. Jadi BMA itu meskipun berhubungan dengan makanan, meskipun berhubungan dengan laundry, tapi tetap nilai-nilai tauhid yang diajarkan kepada teman-teman itu menjadi apa ya? Tidak ada tawar-menawarnya gitu. Karena itu akan berdampak pada berdampak sekali ya. Karena memang ada suatu kejadian emosional ataupun karakter kita di lapangan itu sangat mempengaruhi makanan yang kita buat. Jadi sekarang itu visi misi BMA itu adalah menjadi perusahaan jasa terpercaya dalam memenuhi kebutuhan pokok yang berlandaskan nilai-nilai tauhid. Nilai-nilai tauhid. Ya. Lillahi ta'ala itu harus kerasa karena orang melayani dengan hati yang tulus dan melayani secara proporsional tapi tidak dengan keikhlasan, itu akan berbeda rasanya. Dan itu yang dirasakan oleh customer nanti, gitu, seperti itu. BMA ini atau Belia Fresh dalam hal ini merupakan salah satu laundry syariah pertama di Kota Bandung. Jangan lupa, sobat sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.